Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kembali kita bertemu dalam majelis ilmu. Kita akan mengkaji tazkiyatun nafas, bagaimana kita menemukan hati kita dalam rangka menguatkan jiwa atau soul, mental, keimanan kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari yang faktanya selalu ramai, selalu penuh dengan ujian. Allah Subhanahu wa taala menetapkan hidup ini memang hakikatnya adalah ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan, di mana akan terlihat siapa yang paling baik amalnya, siapa yang tepat menyikapi seluruh ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Rukun ridho bil qada, seluruh yang Allah tetapkan dalam bingkai keimanan diyakini yang terbaik. Paham tidak paham hikmah di balik musibah, umpamanya sakit yang Allah berikan, atau hal-hal yang tidak kita sukai atau secara manusia membencinya, kemiskinan umpamanya, bencana umpamanya, tetapi akidah Islam memerintahkan umatnya mengimani, meyakini seluruh yang Allah tetapkan menimpa seorang hamba itu adalah yang terbaik. Beriman bil qada khairihi wasyarrihi, itulah iman yang keenam. Rukun iman yang keenam. Amanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wasyarrihi. 6 rukun atau arkanul iman ini harus terpatri, tertanam di dalam kolbu dengan kokoh. Keenam-enamnya tanpa terkecuali. Oleh karena itu, kajian tentang penguatan iman berhubungan dengan ilmu yang fardu ain, tazkiyatun nafas, penyelamat amal, ini terus menerus harus kita lakukan. Salam dan salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warga sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta kita semua umatnya yang istiqomah mengikuti langkah beliau, sunnah-sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Azamul karomah la zulmul istiqomah. Seagung-agung karomah yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah diberikan istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mengulah, beratnya kehidupan yang harus dijalani oleh setiap muslim, kemudian mengharuskan memahami dengan tepat
afala wa fi anfusikum afala tubsirun, terhadap jiwa dirimu sendiri, afala tubsirun, apa kamu tidak mengambil atau tidak melihat kepada dirimu sendiri, mengambil pelajaran. Ada memang ayat-ayat Allah ya, terbagi ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat Qur'aniyah atau qauliyah. Ayat-ayat kauniyah ini bermakna seluruh yang Allah ciptakan, yang itu menghantarkan seorang hamba menjadi taat, menjadi meningkat atau menjadi imannya, menjadikan dirinya beriman kepada Allah, meyakini keesaan Allah, Rabb semesta alam. Maka memahami diri itu bagian yang harus dilakukan oleh setiap pribadi muslim. Tidak bisa diwakilkan. Sebab gagal dalam memahami diri sendiri akan mengakibatkan salah memutuskan, salah bersikap, salah beramal, sehingga dia bisa rugi atau terjerumus ke dalam kemaksiatan. Wa fi anfusikum afala tubsirun merupakan ayat-ayat kauniyah, khusus ayat-ayat yang berhubungan dengan nafsiyah ya. Membaca diri, membaca jiwa manusia. Lah, siapa yang bisa mengendalikan manusia itu dan siapa yang dianggap menang, sukses, yaitu orang yang mampu mengendalikan jiwanya, mengendalikan hawa nafsunya. Maka membaca diri manusia itu sendiri harus dengan ilmu. Harus dengan ilmu. Sekali lagi, ilmu tentang diri sendiri, memahami diri sendiri harus dikuasai, harus dipelajari. Ketika mengenal diri, kita memahami bahwa sekurang-kurangnya ada jasmani ya, ada ruhani ya. Diri kita itu dimensi fisik dan dimensi ruh ya, dimensi mental. Ada dimensi badan, ada dimensi jiwa ya, yang menjadi kunci kebahagiaan yang selalu dicari oleh setiap manusia adalah jiwanya ya. Nah, karenanya kenikmatan jasmani, badan, fisik itu sementara. Adapun kenikmatan kebahagiaan yang kekal abadi manakala kita memenuhi ya, nikmat jiwa itu ya, kita memberikan hak-hak jiwa itu. Orang bisa menderita dalam hidupnya kalau dia mengejar memperturutkan kebutuhan fisiknya, badannya, jasmaninya, kesenangan-kesenangan fisik itu dia terus berupaya meraih, mencapainya, mentargetkan ya harta ya untuk menyenangkan fisiknya dengan jumlah yang besar ya, banyak ya. Padahal itu tidaklah bisa membuat bahagia yang hakiki. Bahagia yang hakiki yang Allah berikan, Allah letakkan pada ketika manusia mampu melakukan keadilan, berbuat baik ya, al-adalah, bir ya, kemudian ilmu ya, mencari kebenaran. Jadi orang-orang yang berilmu itu bahagia, orang-orang yang berlaku adil itu tenang hidupnya. Begitu. Berbuat kebajikan di muka bumi ini, orang-orang yang menyebarkan kebenaran itu yang memperoleh kebahagiaan yang hakiki. Terus dia belajar aliman au muta'alliman. Ya.
Kalau dia sudah punya ilmu, dia sampaikan. Kalau dia kurang ilmu bidang tertentu, dia pelajari aliman au muta'aliman. Terus menerus statusnya begitu. Ya. Maka dia akan memperoleh pengetahuan yang pengetahuan itu melindunginya. Dengan pengetahuan itu Buya Hamka sampaikan orang akan bahagia sebab ilmunya itu. Belum lagi fadilah ilmu dalam syariat Islam. Islam itu ya ilmu. Peradaban Islam itu peradaban ilmu. Maka tradisi ya kemajuan dalam Islam itu diwujudkan dengan ilmu. Ya. Oleh karenanya jiwa akan lemah ya. Sakit-sakitan, bahkan ekstrim, depresi bunuh diri karena bodoh. Ya, jiwanya lemah sebab dia bodoh. Dia akan menghabiskan seluruh energinya untuk mengejar yang fana. Umpamanya dia mengejar harta dengan sekeras-kerasnya sampai melakukan cara yang haram atau menggunakan fisiknya secara berlebihan sehingga akhirnya dia sakit, berpenyakit yang berat, yang membuat dirinya tidak bisa menikmati kekayaannya dan akhirnya apa? Dia berobat, uangnya habis untuk menebus kesehatan. Lantaran kebodohannya memburu harta, ya, mengejar kekayaan itu menyebabkan dia sengsara, boro-boro bahagia, malah berbalik. Atau orang yang memburu ketenaran, ya, sudah punya uang banyak, pengen terkenal, tenar, viral. Sekarang tidak sedikit yang mencalonkan diri menjadi anggota DPR atau ikut pilkada umpamanya. Bermiliar-miliar uangnya itu habis. Kalau dia sangat kaya, dia tidak khawatir uangnya habis. Dia hanya mengejar ketenaran. Dan ketenaran ini penyakit dan membahayakan. Orang sangat mudah tergelincir pada bangga diri, ujub, bahkan sombong, ria. Kalau dia memiliki sesuatu yang bisa diinginkan orang lain, ya, dia kemudian pamerkan itu, ya. Maka pengetahuan, ya, ilmu ini prasyarat menjadi orang Islam yang bahagia. Maka mengenali diri kuncinya pada pengenalan soul, jiwa kita ini. Jiwa yang lemah, mudah stres, tidak tangguh. Karena yang dikejar keliru. Yang dikejar yang fana tadi. Semisal orang mengejar harta, tujuan hidup yang keliru. Seharusnya bagaimana? Apakah tidak boleh? Kaya boleh. Itu menjadi apa? Sarana atau bonus efek sampingnya. Atau karomahnya saja karena dia alim. Karena dia belajar akhirnya memperoleh bonus, ya, harta itu. Maka harta menjadi apa? Sarana, bukan menjadi tujuan. Hadirin Allah, dalam rangka memastikan kondisi hati kita ada keimanan yang tinggi atau tidak, kita bisa mengecek sebagaimana yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Nah, Syekhul Islam Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan bahwa carilah hatimu di 3 tempat. Utlubul qalbaka fi salasatin. Ya. Cari hati imanmu di 3 tempat. Kata beliau, kata Ibnu Qayyim. Yang pertama, mawatina inda sama'il Quran. Di saat engkau mendengarkan Al-Quran. Ini. Yang kedua, wa fi majalisi zikri. Saat engkau hadir di dalam majelis zikir, majelis ilmu. Hadir di pengajian, di taklim, atau mendengarkan kajian di YouTube umpamanya. Karena zamannya sudah banyak sekali, ya, tausiah-tausiah yang ada di
YouTube atau di Facebook yang diisi dakwah, atau hadis langsung tentu di dalam majelis-majelis ilmu. Kemudian yang ketiga, wa fi awqatil khalwah. Yang ketiga, di waktu engkau menyendiri berkholwah bersama Allah dalam keadaan apa ini? Munajat. Qiyamul lail sendiri, ya, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah, tiga keadaan ini, tiga tempat ini hendaknya kita bisa lazimi, ya. Jadi kalau amalan mendengar Quran, ya, berarti apa? Belajar Quran, mentadaburinya, tafsirnya, kemudian hadir majelis ilmu, ya, taklim-taklim yang ada, pengajian-pengajian yang ada, dan kemudian kita qiyamul lail dan berdoa, maka kita akan menemukan keimanan kita, rasa tenang, ya, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu, atau kita ingat kepada Allah, kita sadar sebagai hamba Allah, kemudian kita memahami hakikat tujuan hidup kita, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian kehidupan ini bernilai sebagai ujian, kita menyadari ujian-ujian dari Allah itu bernilai kebaikan. Jika kita punya dosa, maka digugurkan dosa kita. Jika kita sudah bersih dari dosa kita atau tidak punya dosa, kita ditinggikan derajatnya dengan jalan bersabar, dengan jalan ridho bil qada, dengan jalan bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan atau takdir yang Allah tetapkan. Hadirin Allah, Imam Ibnul Qayyim kemudian menasihatkan, lanjutkan dari tiga tempat tadi. Maka jika engkau tidak menemukan hatimu di sana, imanmu tidak ketemu di tiga tempat itu, maka mintalah kepada Allah agar memberimu hati, sebab engkau sudah tak punya hati lagi. Naudzubillah. Jadi kita tiga tadi, baca Quran, dengar Quran, kok tidak dekat dengan Allah? Pertama itu. Dua, nggak mau hadir pengajian, atau sudah hadir tapi bosan, ya, tidak kemudian merasakan nikmatnya belajar ilmu, ya, sakinah tidak diperoleh, dan sholat malam pun tidak mau, berdoa tidak mau, atau sudah melakukan tapi tetap merasakan jauh dari Allah, maka kita diperintahkan untuk berdoa, mohon ya Allah, minta hati ya Allah, ya, minta hati ya Allah, agar berikan hati. Maksudnya apa? Keimanan. Hidupkanlah hati, jangan matikan hati kami sehingga tidak bisa membaca ayat-ayatmu, tidak bisa mentauhidkanmu, tidak bisa merasakan kebesaran keagunganmu. Ya, kita mohon ya Allah, berikan hati. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dini. Ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Terus, ya, kita tahu bahwa dengan hati yang selamat, ya, qalbun salim, hati yang sehat, kita bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tanpa memiliki qalbun salim, kita tidak mungkin bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, karena kesempatan yang baik ini terus, ya, untuk mempelajari bagaimana menghidupkan hati, ya, supaya pada saatnya nanti yauma malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, pada hari akhir nanti yang bisa ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala itu hanya orang yang memiliki qalbun salim. Tak berguna harta, tak berguna anak, dan seluruh, ya, kedudukan atau jabatan
yang ada di dunia tidak berguna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya yang berguna apa? Hati yang salim. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.